Nah, ikhwah, sebelum kita tutup, di sini ada satu penjelasan yang sangat bagus sekali dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Antum perhatikan ya, dan dicatat poin-poinnya karena ini berkaitan dengan peleburan dosa bagi seorang mukmin. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin halaman 107 dan 108. Beliau menyebutkan tentang tamhis, bagaimana proses dosa seorang mukmin dileburkan oleh Allah. Perkataan ini ya subhanallah bagus banget, mengingatkan kita kalau orang nasallallahu alaihi yang diazab oleh Allah dengan api neraka itu dia yang paling rugi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memberikan banyak proses peleburan dosa buat dia, tapi semuanya tidak menghabiskan dosanya. Maka tidak ada lagi cara untuk Allah membersihkan dia dari dosa kecuali dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ini subhanallah menunjukkan rahmat Allah luas bagi seorang mukmin. Artinya Allah beberapa kali memberikan kepada seorang mukmin itu sebab-sebab dosanya dileburkan oleh Allah. Tapi subhanallah semua sebab ini kalau tidak bisa meleburkan dosanya, wafil akhir, maka terakhir dia harus masuk neraka. Ya, maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan ini nanti ana ringkas, ya cuman tidak ada salahnya kita jelaskan dulu. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan yang pertama, seseorang itu tidak boleh melupakan dosa. Ya, artinya manusia itu ya dosanya akan dihisab oleh Allah. Dan dosa dia yang paling berbahaya dalam kehidupan. Ya. Makanya Allah melarang manusia untuk melupakan dosa. Dan dia harus banyak mengingat dosa agar dia punya cara untuk bisa meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang dia pernah perbuat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 57, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Dan siapa lagi orang yang zalim yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling dan dia melupakan apa yang telah pernah dia kerjakan dari dosa-dosa. Maka ini celaan dari Allah kalau seseorang yang melupakan dosa. Dan subhanallah, kaum salaf sebagian mereka mengingat dosa yang pernah dia lakukan puluhan tahun yang lalu. Makanya Muhammad ibn Sirin rahimahullah, beliau pernah mendapatkan utang atau kebangkrutan dari dagang. Maka kata dia, ini sebab 40 tahun yang lalu aku pernah mengejek seseorang dengan mengucapkan ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Dan sekarang aku dibalas oleh Allah mendapatkan kebangkrutan ini. Ya, makanya dosa ini yang paling berbahaya. Khatir. Dia paling berbahaya bagi seorang muslim. Ya. Dan dia harus selalu minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Ibnu Qayyim subhanallah, setelah dia menjelaskan kalau manusia itu memiliki dosa yang tidak boleh dia lupakan, maka Allah Ta'ala memberikan tamhis, cara agar dia meleburkan dosa-dosanya. Sebagaimana emas, itu kan dileburkan, nanti keluar yang baiknya, betul nggak? Nah yang buruknya itu dibuang. Nah begitu juga manusia. Ya. Dia perbaiki seperti emas sampai keburukannya hilang, tidak tersisa kecuali thayyib yang baik. Dan subhanallah, nanti yang masuk surga itu yang thayyib. Dia harus benar-benar thayyib. Atau tahu thayyib ya? Apa thayyib? Baik. Dia harus benar-benar suci dan baik. Kalau udah baik dan suci baru boleh masuk surga. Tapi kalau dia masih ada sisa-sisa dosa, nggak boleh masuk surga. Karena surga itu tidak ditempati kecuali bagi orang yang thayyib. Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 73. Kata Allah, "Salamun alaikum
tibtum. Kesejahteraan bagi kalian, kalian telah baik, telah suci. Fadkhuluha khalidin. Maka masuklah dan kekal di dalam. Maka sebelum dia disuruh masuk oleh Allah ke surga, kata Allah apa? Tibtum. Kalian telah bersih. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyib. Maksudnya thayyib di sini apa? Tidak ada dosa. Dia udah bersih dari dosa. Maka ketika dia udah bersih, baru dikatakan yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah. Masuk keselamatan bagi kalian, masuk surga. Maka semua orang, subhanallah, yang masih ada khabas, ada keburukan dan noda-noda dosa, tidak akan masuk surga. Sampai dosanya dileburkan, dia menjadi thayyib, setelah thayyib baru masuk surga. Nah, makanya di sini Allah menjelaskan ada beberapa proses peleburan dosa bagi seorang. Ini subhanallah, Ibnu Qayyim menjelaskan bagus. Yang pertama, cara meleburkan dosa di dunia. Artinya orang kalau masih hidup, dia masih bisa meleburkan dosa-dosanya. Dia banyak dosa, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjadi thayyib. Ya. Dia bisa meleburkan dosa-dosanya dan bersih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cara meleburkan dosa di dunia dengan 4 hal. Antum catat ini, dengan 4 hal. Yang pertama, taubat. Seseorang senantiasa taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya, di dalam satu majelis mereka menghitung Nabi SAW membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim 100 kali. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku, innaka antal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 100 kali. Makanya seseorang harus taubat. Dan taubat ini dilakukan sepanjang hayat. Sebagaimana manusia tidak luput dari dosa, maka dia wajib bertobat sepanjang hayat. Yang kedua, pelebur dosa al-istighfar. Dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm aktsar min 70 marrah. Demi Allah aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Dengan istighfar yang menghadirkan niat dan penuh penyesalan. Begitu juga tadi taubat dengan syarat-syarat. Kemudian yang ketiga, amalul hasanat al-mahiyah. Mengamalkan amalan-amalan baik yang dapat menghapus dosa. Mengamalkan amalan-amalan baik yang dapat menghapus dosa. Ya, semua amal saleh itu salah satu fungsinya menghapus keburukan. Kata Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Ya subhanallah. Satu orang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, tadi malam aku berbuat kepada seorang wanita semuanya kecuali zina. Artinya dia jatuh di dalam perangkap syaitan. Dia melakukan perempuan semuanya kecuali zina. Artinya dia cium dan seterusnya, tapi dia tidak berbuat zina. Kemudian kata Nabi SAW, as-salaita ma'adal fajr? Apakah kamu sholat subuh bersama kita? Kata laki-laki itu, iya. Kata Nabi SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Sholat subuh kamu mengampuni dosa tadi malam kamu lakukan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, seseorang apabila banyak berbuat dosa, banyak beramal. Sedangkan syaitan, salah satu godaannya kepada manusia, kalau manusia berbuat dosa dibuat putus asa agar jauh dari Allah. Nah, sedangkan manusia kalau berbuat dosa tambah amal
Karena amalan-amalan itu yang bisa menghapus dosa. Kemudian yang keempat, wal masaib al mukaffirah. Musibah-musibah yang dapat menghapus kesalahan. Ya, jadi subhanallah, kadang Allah Ta'ala memberikan musibah dan seorang hamba sulit untuk menerima musibah tersebut. Tapi Allah menginginkan dari musibah itu agar semua dosanya diampuni oleh Allah Azza. Makanya nanti di akhirat, orang-orang yang diberikan bala, diberikan ujian oleh Allah, diinginkan oleh semua orang yang diberikan afiah, keselamatan. Dia pengen mendapatkan derajat orang yang dikasih ujian oleh Allah. Sampai dia berharap kembali ke dunia dan dia dimutilasi agar bisa mendapatkan kehidupan tersebut. Nah, makanya ini musibah, seseorang harus ada ihtisab. Apa ikhwah? Ihtisab. Ihtisab mengharapkan pahala. Kalau musibah itu menghapus dosa dia. Dan dosa dia dibandingkan musibah nggak sebanding. Musibah itu kecil dibandingkan dosa dan kelalaian dia kepada Allah. Maka Allah wa ya'fu an katsir. Yang dimaafkan oleh Allah sangat banyak. Dan makanya seseorang apabila mendapatkan musibah dia harus husnudzon. Moga-moga musibah ini menghapus semua kesalahan-kesalahan. Maka tuh lihat 4 hal ini kesempatan seseorang dapat meleburkan dosa di dunia. Tadi yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, amal kebaikan al-mahiyah yang dapat menghapus keburukan. Dan yang ketiga adalah musibah. Kalau misalnya dia terhapuskan, dileburkan dengan 4 hal ini di dunia, artinya 4 hal ini dapat meleburkan dosa-dosa dia, maka dia akan selamat kesananya. Di kuburannya selamat, di akhiratnya selamat. Kenapa? Karena dia berhasil meleburkan dosanya di dunia dengan 4 hal. Dan dia termasuk yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Fussilat ayat 30 hingga 32, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia ketika wafat bersih dari dosanya, maka malaikat turun. Dan malaikat berkata kepada orang-orang ini, alla takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan. Nahnu, dan kita, maksudnya para malaikat ini, awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kami wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang soleh ketika dia wafat, maka yang menjaga harta dan keluarganya para malaikat tadi. Karena dia telah berjuang di dunia untuk meleburkan dosa-dosanya dan beribadah kepada Allah Azza. Dan subhanallah kata Ibnul Qayyim, kalau seandainya 4 hal ini tidak mampu meleburkan dosa dia di dunia, maka dia masuk ke peleburan yang selanjutnya, yaitu di alam barzakh. Maka peleburan dosa di alam barzakh, poin selanjutnya. Tadi poin yang pertama, meleburkan dosa di dunia. Yang kedua, peleburan dosa di alam barzakh. Lihat subhanallah. Orang kufar ya ikhwah, semenjak wafat diazab oleh barzakh. Maka dia mengetahui janji Allah semenjak malaikat mencabut rohnya. Maka dia baru mengetahui semua ini dijanjikan Allah hak, benar. Dan dia mengatakan, qala rabbirji'un. Wahai Allah, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi beda kasusnya dengan orang mukmin. Orang mukmin ketika ada khalal, ada kekurangan di dalam meleburkan dosa di dunia, dia masuk dalam fase barzakh, dikasih kesempatan lagi oleh Allah agar bisa dileburkan dosa-dosa. Maka peleburan dosa di alam barzakh dengan 3 hal. Kata Ibnul Qayyim. Yang pertama, salatu ahlil iman al-janazata alaih wa istighfarahum lah. Yaitu salatnya orang-orang yang beriman ketika dia menjadi jenazah dan doa mereka. Ya, salatnya orang-orang yang beriman kepada jenazahnya dan doanya mereka. Ya, jadi kalau orang wafat
disolatkan nama orang-orang soleh yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, doa-doa mereka itu menjadi sebab ampunan dia. Dan juga syafaatnya. Oleh karena itu disebutkan kalau misalnya orang sholat, orang wafat disolatkan dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Sebagian orang, subhanallah, nasallallahu alaihi, ketika dia wafat tidak ada yang menyolatkan kecuali 1-2 sholat. Ya, dan sebagian orang wafat ya tidak ada orang-orang baik yang menyolatkan dia. Dan sebagian orang, subhanallah, ketika wafat ribuan orang menyolatkan dia, mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Jadi katakan Paulus ketika wafat di musim haji, hampir semua orang yang haji menyolatkan jenazah. Imam Ahmad Ibnu Taimiyah disebutkan semua orang di kota Syam keluar ingin menyolatkan jenazah. Atau lihat berapa pahala yang dia dapatkan dan pelebur dosa dari doa-doa orang yang mukmin. Yang kedua, kalau seandainya sholat orang beriman tidak meleburkan dosa dia, maka yang dua yang dapat meleburkan dosa dia, fitnah di kuburan. Fitnah dan azab kubur. Fitnah dan azab kubur bagi seorang mukmin itu pelebur dosa dia. Maka orang mukmin ketika di kuburan, disempitkan kuburannya, maka itu mengampuni dosa. Orang mukmin ketika di kuburan dia sempat nasallallahu alaihi mendapatkan azab Allah seperti pukulan dengan terzabah atau seterusnya yang disebutkan dalam hadis, itu semua meleburkan dosa dia. Ya sedangkan mungkin nggak tahu dia berapa di alam barzah. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun dan selanjutnya. Maka semakin panjang dia diazab di kuburan, maka semakin banyak dileburkan dosa-dosa. Yang ketiga, yang dapat mengampuni, meleburkan dosa dia di alam barzakh, yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk dirinya. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk dirinya. Seperti apa? Sedekah. Seseorang bersedekah buat orang tuanya, maka itu meleburkan dosa orang tua. Istighfar, seorang anak mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, meleburkan dosanya. Kemudian haji, seorang anak menghajikan orang tuanya, ya itu juga meleburkan dosanya. Nah, maka 3 hal ini peleburan dosa di alam mana? Alam barzakh. Makanya subhanallah ya ikhwan, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an kalau melewati kuburan menangis hatta balla lihiyatah, sampai membasahi jenggotnya. Maka dikatakan kepada Utsman, ya Utsman, engkau kalau diingatkan surga dan neraka tidak menangis. Kenapa engkau melihat kuburan ini menangis? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, ini kuburan ini awal manazilil akhirah. Pertama kali kedudukan akhirat ini kuburan. Faman naja minha, kalau dia selamat di sini, maka kedepannya akan selamat. Kalau dia gagal di sini, maka kedepannya akan gagal. Maka subhanallah di setiap sholat kita meminta kepada Allah, Allahumma a'udzubika min fitnati jahannam wa min fitnati azabil qabr. Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah azab kubur. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim, subhanallah, fa in lam tafi hadhihi thalatha, kalau 3 hal itu di alam barzakh tidak meleburkan dosa dia, maka ada peleburan dosa di akhirat. Antum catat nih, peleburan dosa di akhirat sebelum surga dan neraka. Ya, peleburan dosa di akhirat sebelum surga dan neraka. Maka peleburan dosa ya sebelum surga dan neraka ada 4. Kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, ahwanul qiyamah. Semua tragedi kiamat itu mengampuni dosa seorang. Ya, semua tragedi kiamat yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dari
kejadian-kejadiannya. Kalau misalnya dia mendapatkan, maka itu mengampuni dosa. Kemudian syiddatul mauqif, beratnya berdiri pada hari kiamat, mauqif. Seperti di padang mahsyar, orang berdiri dan yang lainnya menunggu hisab, ini mengampuni dosa seorang mukmin. Ya, dan manusia disebutkan di dalam hadis bahwasanya yub'atsu hufatan uratan ghullah. Dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kita ciptakan dia pertama kali, kita kembalikan lagi dia. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar bahwasanya manusia telanjang bulat dan yang lainnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah satu di antara kita akan melihat aurat yang lain? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amr asyad min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat dibandingkan itu. Seseorang sudah tidak lagi memikirkan aurat si fulan dan si alan, memikirkan apakah dia selamat atau tidak. Maka ini syiddah. Maka Allah mengabarkan hari ini yaumun asir, hari yang sangat sulit. Alal kafirina ghair yasir, nggak mudah bagi orang kafir. Cuman orang mukmin dengan kesulitan mauqif, rasa takutnya, berharap selamat, takut dari azab Allah, ini semua meleburkan dosanya. Ya, dikasih oleh Allah syiddatul mauqif, ya, keadaan berat seperti itu sebab diampuni dosanya. Ya subhanallah, rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, syafa'atus syufa'a. Di akhirat nanti ada syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Dia diselamatkan dari syafaat. Orang tua memberikan syafaat kepada anak, anak memberikan syafaat kepada orang tua, hingga para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, sampai teman-teman soleh memberikan syafaat kepada teman. Dan yang keempat, afullahi azza wa jalla, subhanallah. Maaf, ya, bukan permohonan maaf, afullah, ampunan dan maaf dari Allah azza wa jalla. Terakhir dia dimaafkan oleh Allah. Dia udah nggak ada ya sebab yang diampuni dosanya, ya, dia tidak ada yang memberikan syafaat, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang ngasih dia syafaat. Syiddatul mauqif, dahsyatnya tadi keadaan tidak mengampuni dosa dia. Ahwalul qiyamah, tragedi hari kiamat tidak mengampuni dosa dia. Terakhir dia dimaafkan oleh Allah. Afullah. Maka nanti di sana banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba diperlihatkan dosanya sangat besar hingga dia takut. Cuman maka kata Allah Azza wa Jalla, pada hari ini aku rahasiakan dosamu dan aku ampuni dosa. Dirahasiakan dosanya oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Kemudian ada orang melihat lembar amalannya sejauh mata memandang, dia diampuni oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan subhanallah ada orang, ya, diampuni oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, ya, dan ada orang yang diampuni oleh Allah dengan kehendak Allah saja. Afullah, yang terakhir diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, kalau seandainya yang terakhir ini tidak juga dia diampuni, dileburkan dosanya, maka nggak ada lagi jalan bagi dirinya kecuali dia harus masuk neraka. Maka lihat perkataan Ibnu Qayyim, fa illam tafi hadhihi thalath, kalau tiga hal ini, peluburan dosa di dunia, di alam barzah, di akhirat atau kiamat, belum bisa meleburkan dosa dia, fatakunun nar tuhratan lahu wa tamhisa, maka nerakalah yang layak membersihkan. Ya, maka dia akan dibersihkan kotorannya dan dosanya di dalam api neraka. Wa yakunu makthuhu fiha ala kathratil khabath, dan dia akan tinggal di dalam api neraka sesuai dengan sedikit atau banyaknya dosa dia.
sesuai dengan kuat atau lemahnya dosa dia dan tumpukan-tumpukan dosa dia. Kalau udah bersih, dileburkan dirinya dari dosa-dosanya dengan api neraka, maka dia baru menjadi tayyib, baru menjadi baik. Ketika dia baik, baru dia boleh dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya lihat subhanallah ya ikhwah, al-amr, maksudnya hal-hal seperti ini nggak mudah. Ya, makanya manusia kalau seandainya nasallallahu alaihi, dia masuk ke dalam api neraka, dia artinya sudah tidak mendapatkan kesempatan yang tadi kita sebutkan. Artinya dia di dunia tidak ada yang dapat meleburkan dosanya. Kemudian Allah ngasih kesempatan di alam barzakh. Subhanallah, di alam barzakh nggak ada yang dapat meleburkan dosanya. Sampai Allah kasih lagi di akhirat sebelum surga dan neraka. Itu pun tidak meleburkan dosanya. Hatta syafaat. Dia tidak bisa mendapatkan syafaat yang waktu itu banyak yang memberikan syafaat. Maka orang ini tidak ada yang bisa membersihkan dirinya illa nar, kecuali api neraka. Dan subhanallah dalam perkataannya bahasa Arab, kullu man sara ala darb wasal. Kullu man sara ala darbi wasal. Semua orang yang berjalan pasti akan sampai pada tujuan. Sekarang kita di dunia. Kita di dunia masih ada kesempatan meleburkan dosa dengan hal-hal tadi. Cuman setiap orang yang berjalan pasti akan selesai dari di dunia, kemudian dia akan pindah ke alam barzakh, kemudian dia akan pindah ke alam akhirat, dan kemudian imma surga dan imma neraka. Makanya ya di antara subhanallah doa yang paling terbaik yaitu doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan berlindung dari api neraka. Kata beliau, wa min hauliha nudan. Kita hanya meminta di seputar itu, masuk surga dan selamat dari api neraka. Dan Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan amalan kita ini ujungnya hanya bisa mendapatkan ampunan Allah. Sedangkan surga itu bukan amalan. Surga itu mutlak rahmat Allah. Oleh karena itu seseorang jangan pernah besar dengan ibadahnya. Jangan pernah merasa besar dengan sedekahnya. Jangan pernah merasa besar dengan kedudukannya dan seterusnya. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla dari tahapan-tahapan tadi, maka pada ujungnya dia akan dicuci di neraka Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan, dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.